adik-adik, selamat pagi semuanya adik-adik. Wow, seneng banget nih kakak ketemu lagi deh sama adik-adik. Gimana kabar adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Masih rajin cuci tangan, ya kan? Terus kakak berharap adik-adik juga masih rajin olahraga ya. Olahraganya apa sih kak? Boleh olahraga apa aja? Naik sepeda, siapa yang suka naik sepeda? Ayo. Nah terus boleh jogging ya, boleh. Atau olahraga di rumah bareng sama mama sama papa? Boleh. Bareng sama oma opa? Boleh. Bebas pokoknya. Yang penting badannya digerakin ya, jangan cuman tidur terus main game terus. Wah, nggak bagus ya adik-adik ya. Nah, terus kakak juga berharap nih adik-adik juga masih suka makan makanan yang bergizi. Contohnya apa? Sayur ya, daging boleh, ayam boleh, ikan juga boleh. Nah, terus kakak juga berharap adik-adik masih rajin minum air putih yang banyak ya, karena air putih sangat bagus buat tubuh kita. Nah, adik-adik, di ibadah online hari ini kakak mau membawakan satu buah cerita. Ceritanya apa sih? Nah, apa ya kira-kira? Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa adik-adik ya, taruh tangannya di depan dada, dilipat. Kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah online kami, ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Sebentar lagi kami akan mendengarkan satu buah cerita yang akan dibawakan oleh Karisma. Berkati Karisma yang akan membawakan, biar kiranya apa yang disampaikan boleh dicontoh dari hal-hal positif dari cerita tersebut oleh adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, hari ini kakak mau membawakan satu buah cerita. Ceritanya itu diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ceritanya diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, adik-adik di rumah bisa membuka Alkitabnya juga ya. Nah, di dalam Alkitab itu judulnya ceritanya itu tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, ceritanya gimana sih? Nah, ceritanya gini. Sebelumnya kakak mau memberikan judul cerita ini, jangan sombong. Wah, jangan sombong katanya. Nah, ceritanya gimana ya adik-adik? Nah, ceritanya gini. Ada dua orang, itu orang Farisi dan satu orang pemungut cukai. Kedua orang ini pergi bersamaan menuju bait Allah. Mau apa mereka di sana adik-adik? Mereka mau berdoa. Nah, pada waktu mereka berdoa, jadi orang Farisi nih berdoa dulu. Nah, orang Farisi tuh berdoanya gini, Tuhan, aku ini orang baik loh. Aku puasa seminggu 2 kali. Aku tuh memberikan 1/10 juga loh dari pendapatan yang aku dapat. Dan gitu. Terus aku tidak suka menyakiti orang lain. Aku tidak suka mengambil untung dari orang lain. Aku juga tidak suka memandang rendah orang lain. Orang Farisi doanya gitu. Terus orang Farisi ngomong gini juga di dalam doanya, nggak kayak si pemungut cukai nih Tuhan, kerjaannya memungut lebih dari yang seharusnya. Pemungut cukai juga sukanya menyakiti orang lain gitu. Wah, kok gitu ya adik-adik berdoanya ya. Pokoknya orang Farisi ini berdoanya yang bagus-bagus adik-adik buat dirinya. Kayak yang tadi kakak bilang ya, dia pokoknya meninggikan dirinya deh, gitu kan. Wah, pokoknya orang Farisi gak mau terlihat jelek,
Pokoknya yang dikasih tahu tuh yang bagus-bagusnya dari orang Farisi aja. Di zaman itu, orang Farisi itu sangat dihormati sama orang-orang di sekitar juga. Mungkin itu kenapa orang Farisi berdoanya memuji dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri. Nah, tapi adik-adik, lain halnya sama si pemungut cukai. Si pemungut cukai itu berdoanya gini loh adik-adik. Dia berdoa ke Tuhan gini. Sikap berdoanya si pemungut cukai, dia nggak berani lihat ke atas gini adik-adik ya. Dia nggak berani berdoa begini, tapi dia menundukkan kepalanya adik-adik. Dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Dia bilang begitu. Aku ini sudah banyak menyakiti orang lain. Wow. Sambil dia memukul-mukul badannya adik-adik. Itu tanda apa adik-adik kalau dia sampai memukul badannya? Dia menganggap dirinya itu tidak baik. Dia mengakui bahwa dirinya suka menyakiti orang lain, ya toh memungut cukai atau memungut pajak dari yang harusnya 1.000 dia mintanya 5.000. Nah, dia mengakui semua kesalahannya. Dia mengakui perbuatannya kepada Tuhan pada waktu dia berdoa itu adik-adik. Wah, beda ya. Berdoanya beda ya adik-adik ya antara orang Farisi tadi sama si pemungut cukai ini ya. Kalau yang orang Farisi tadi berdoanya gimana adik-adik? Tuhan, aku ini orangnya baik loh Tuhan. Aku gak suka menyakiti. Aku ini puasa seminggu 2 kali Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Terus aku juga mau memberikan 1/10 Tuhan dari pendapatan yang ku dapat. Wah, tapi beda nih sama si pemungut cukai ya. Si pemungut cukai itu berdoanya, Tuhan aku gak layak Tuhan. Aku berdosa. Aku mengakui semua perbuatan-perbuatanku. Aku menyakiti orang. Aku sudah memungut cukai banyak dari yang seharusnya Tuhan. Nah, kira-kira kalau adik-adik pilih yang mana? Orang Farisi atau si pemungut cukai? Oke. Nah, buat Tuhan, adik-adik ya, Tuhan itu suka kepada orang-orang yang rendah hati, ya. Tuhan suka kepada orang-orang yang tidak meninggikan dirinya. Tuhan suka kepada orang-orang yang memuliakan namanya, mengakui semua perbuatan-perbuatan yang pernah ia lakukan. Contohnya kayak si pemungut cukai nih, ya. Si pemungut cukai ini kan dia mengakui bahwa Tuhan, aku bersalah loh. Aku ini nggak pantas. Karena aku sudah banyak menyakiti orang lain. Aku memungut cukai, memungut pajak lebih dari seharusnya. Nah, ya, Tuhan itu suka dengan orang-orang yang mau mengakui setiap perbuatannya yang salah. Ya, Tuhan mengasihi orang-orang yang sudah mengakui apa yang dia perbuat adalah salah. Contohnya kayak si pemungut cukai ini. Nah, adik-adik, di sini kakak mau adik-adik semua, mengajak adik-adik semua sebagai anak-anak Tuhan yang hebat-hebat, nah, untuk bisa rendah hati, ya adik-adik ya, nggak sombong, ya. Misalnya adik-adik dapat nilai ulangan matematika nih, misalnya adik-adik dapat nilai 10. Wah, adik-adik langsung, aku dong dapat 10 nih, aku pinter. Wah, kamu dapat berapa? 5, 6. Jelek, bodoh. Wah, nggak boleh gitu ya adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik bersikap gini, aku nilaiku dapat 10, kamu dapat berapa? Oh, kamu dapat 6. Kira-kira bagian mana sih yang kamu nggak mengerti? Sini aku ajari. Nah, Tuhan suka dengan anak-anak yang seperti itu, ya. Jadi nggak sombong, ya. Tidak suka meninggikan dirinya. Aku dong bisa, kamu nggak bisa. Wah, nggak gitu ya adik-adik ya. Nah, yuk kakak
mengajak adik-adik semua buat kita sama-sama tidak sombong, ya, belajar merendahkan hati, ya toh. Kalau misalnya berdoa juga, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, ampuni aku Tuhan untuk setiap sikap-sikap atau perkataan-perkataanku yang sudah mungkin tadi ada menyinggung temanku, atau aku menyakiti hati-Mu Tuhan dengan sikapku, dengan perkataanku. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jadi apa sih yang bisa diambil dari orang Farisi, dari cerita orang Farisi dan pemungut cukai ini? Iya, tidak sombong, ya. Kita belajar untuk merendahkan hati, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, oke adik-adik, itu cerita kita hari ini. Yuk sekarang taruh tangannya di dada, kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan untuk cerita jangan sombong, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Terima kasih untuk cerita ini Tuhan, karena dari cerita ini kami mau kakak dan adik-adik semua untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak sombong, yang mau merendahkan hati, yang mau mengakui setiap kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, tadi cerita udah ya. Nah, terus apa lagi nih adik-adik? Oke, ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 29 ayat 23. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 29 ayat 23. Bunyinya, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, kakak ulangi ya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, sama kayak cerita tadi ya adik-adik ya. Tuhan tuh malah akan meninggikan si pemungut cukai daripada si orang Farisi. Kenapa? Karena si pemungut cukai mengakui hal-hal yang salah yang sudah ia perbuat. Nah, dia sadar kalau dia salah dan dia mengakui itu. Nah, semakin si pemungut cukai merendahkan hati, semakin Tuhan meninggikan si pemungut cukai. Tapi kalau si orang Farisi, semakin dia meninggikan dirinya, semakin direndahkan. Nah, itu ya ayat hafalannya ya, dari Amsal 29 ayat 23 ya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Wow, keren ya kan? Nah, terus apa lagi nih adik-adik? Oke, tantangan ya. Nah, tantangan minggu ini yang pertama, membuat video menghafalkan ayat hafalan tadi ya, yang Amsal 29 ayat 23. Nah, terus tantangan yang kedua, wah ini pasti kakak yakin adik-adik semua pasti suka nih tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua adalah berfoto bersama sahabat atau teman. Nah, berfoto bersama sahabat atau teman. Nah, fotonya tuh harus berekspresi ya adik-adik ya. Kan adik-adik lama nih nggak ketemu sama teman-teman, ya kan? Nah, atau lama nih nggak ketemu sama sahabatnya adik-adik kan? Nah, adik-adik berfoto, ya kan? Pakai berekspresi, misalnya, wow, misalnya rangkulan bareng-bareng gitu kan, terus pokoknya terlihat ceria gitu, jangan sambil sedih ya. Masa ketemu teman atau ketemu sahabatnya malah sedih? Ya nggak asik ya adik-adik ya. Nah, tapi setelah berfoto cepet pakai maskernya lagi ya. Terus abis itu apa? Cuci tangan. Terus ya pokoknya sebatas perlu ya adik-adik ya. Foto selesai ya udah, terus pulang ya adik-adik ya. Ya berfoto sama siapa? Mama, papa. Boleh kalau memang adik-adik menganggap mama dan papa itu sahabat atau teman, boleh, nggak apa-apa juga. Yang penting sambil berekspresi ya. Nah, tapi sih lebih enaknya berfotonya tetap sama sahabat atau teman ya. Nah, itu adik-adik. Nah, tadi tantangannya ada dua ya. Tadi ya, yang satu membuat video menghafalkan ayat hafalan dari Amsal 29 ayat 23. Nah, terus tantangan yang kedua berfoto bareng sama sahabat dan
sahabat atau teman dengan berekspresi. Ya, lama nggak ketemu terus bikin foto bareng, selfie gitu ya teman ya, adik-adik ya. Nah itu dia ibadah sekolah minggu online kita hari ini ya adik-adik semua ya. Tantangannya jangan lupa dikumpulkan ya, dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak tunggu ya. Sampai ketemu lagi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.